menikmatin sunset maupun sunrise itu bagus banget ya. Karena kalau kita lihat saat ini di atas lahan seluas 9,1 hektar. 4. Gedung-gedung ini sendiri rencananya tinggi sebanyak 6 dari Sumbu Kebangsaan sisi timur, dan saat ini tepatnya saya berada di samping kiri Istana Presiden. Proyek ini adalah semangat dari para pekerja yang berada di kawasan menurunkan material besi-besi dari. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel saya pada hari ini. Dan untuk kali ini kita akan kembali meliput seperti biasa di kawasan inti pusat pemerintahan IKN. Dan pada saat ini saya melakukan perjalanan, kita menuju ke kawasan perumahan tapak jabatan menteri. Jadi untuk teman-teman ketahui, perumahan tapak jabatan menteri nanti kita akan meliput dari udara dengan drone ya. Jadi kita sudah melewatin jembatan temporari ini dan sebentar lagi sudah nampak jelas di sana kawasan perumahan tapak jabatan menteri. Oke teman-teman, kita lihat ini penampakan rumah tapak jabatan menteri. Rumah-rumah yang megah yang akan disiapkan untuk para menteri sedang dikebut pekerjaannya di IKN ini. Dan jumlah rumah menteri yang dibangun ada sebanyak 36 unit, termasuk ada yang di atas punggungan bukit kawasan IKN seperti yang saat ini kita lihat. Dan memang desain-desain untuk perumahan tapak jabatan menteri ataupun gedung-gedung yang ada di IKN ini hampir semuanya itu di atas punggung bukit ya. Jadi kita bisa ngebayangin kalau di senja hari ataupun di pagi hari untuk menikmatin sunset maupun sunrise itu bagus banget ya. Karena kalau kita lihat saat ini rumah-rumah ini yang menghadap ke timur dan menghadap ke barat. Jadi seperti teman-teman lihat ini kondisi kompleks perumahan tapak jabatan menteri. Sampai dengan hari ini kemajuannya sudah hampir 70% dari pengamatan yang saya lihat. Dan ini diestimasikan paling lama di akhir tahun 2023 ataupun 2024 awal sudah siap huni dari kecepatan dan progres yang saat ini kita pantau. Untuk pembangunan dari rumah tapak jabatan menteri sendiri itu misalnya di Persil 104 dibangun di atas lahan seluas 10,6 hektar. Kemudian untuk rumah tapak jabatan menteri Persil 105 sebanyak 12 unit dibangun di atas lahan seluas 9,1 hektar. Dan seluruhnya dilengkapi dengan prasarana, sarana dan fasilitas umum. Contohnya seperti saat ini kita lihat jalan di sekeliling perumahan tapak ini sudah dicor sebagian. Kemudian tanaman-tanaman di sekitar perumahan juga termasuk dinding-dinding yang dibentuk itu sudah pada tumbuh semua tanaman-tanamannya. Oke teman-teman, kita lanjutkan perjalanan menuju ke kawasan inti, lebih tepatnya di kawasan Kementerian Koordinator. Oke teman-teman, ini saya ambil gambar dari sisi sebelah barat. Kita lihat ini bangunan-bangunan yang ada di Kementerian Koordinator 4. Kalau sebelumnya itu saya ambil dari sisi timur sudut pengambilan kamera. Dan nampak jelas di depan sana itu adalah Istana Presiden teman-teman. Jadi seperti ini penampakan gedung-gedung di Kementerian Koordinator 4.
Gedung-gedung ini sendiri rencananya tinggi sebanyak 6 lantai. Kita lanjut ke jalan berikutnya, adalah jalan yang tembusan dari Sumbu Kebangsaan sisi timur, dan saat ini tepatnya saya berada di samping kiri Istana Presiden. Dan selanjutnya kita kembali ke Jalan Sumbu Kebangsaan sisi timur. Dan saat ini saya berada di kawasan Kementerian Koordinator 4 menuju ke Kemenko 1. Jadi kondisi sampai dengan hari ini seperti ini teman-teman. Kita lihat sendiri kesibukan-kesibukan dan gedung-gedung serta TC atau tower crane yang ada di Kemenko 1 dan Kemenko 2. Jadi suasana dan perkembangan untuk kemajuan gedung-gedung yang ada di Kemenko 1 dan Kemenko 2 sampai saat ini seperti ini. Kita bisa melihat sendiri dan kita bisa menyaksikan betapa masifnya pembangunan dan betapa cepatnya proses kemajuan perkembangan dari pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan IKN. Dan salah satu yang saya salut dari proyek ini adalah semangat dari para pekerja yang berada di kawasan IKN ini benar-benar luar biasa. Kita lihat sendiri walaupun kondisi hujan belum begitu reda total, tetapi mereka sudah kembali melaksanakan aktivitas pekerjaan di bidangnya masing-masing. Untuk suasana atau cuaca sampai detik ini masih mendung pekat dan hujan belum benar-benar reda. Kondisi dari jalanan sendiri masih sangat licin dan berlumpur. Dan untuk sepanjang perjalanan ini sebenarnya adalah jalan tembusan dari Sumbu Kebangsaan sisi timur. Ini kelanjutan daripada proses pembangunan dan peningkatan yang ada di kawasan inti pusat pemerintahan dengan alat berat kren Sami 40 ton kapasitas dan Arctic Volvo. Kita coba melihat lebih dekat lagi gedung-gedung yang sudah berdiri yang ada di kawasan Kemenko, lebih tepatnya di Kemenko 4. Saat ini saya coba mengambil gambar dan nampak jelas di sana ada proses menurunkan material besi-besi dari crane truck. Kemudian ini masih proses berlangsungnya perakitan atau assembling tower crane yang ada di Kemenko 2 teman-teman. Jadi tower crane-nya berwarna merah dengan panjang bom berwarna putih. Jadi yang tegak lurus itu adalah warna merahnya, kemudian yang di atasnya adalah warna putih. Dan ini adalah proses kegiatan pemasangan pedestrian atau akses pejalan kaki yang ada di kawasan ruang terbuka hijau atau di Plaza Seremoni. Dan di depan sana adalah gedung kesenian atau gedung galeri.
pengambilan gambar dari arah timur. Desain untuk pagar-pagar sendiri cukup bagus di sini. Dan kita coba pantau lagi aktivitas tower crane sedang menurunkan rakitan besi-besi yang siap dicor. Nah, ini penampakan ruang terbuka hijau yang ada di IKN. Oke teman-teman, liputan kelanjutan seputar pembangunan dan perkembangan dari kawasan inti pusat pemerintahan pada hari ini kita akhiri dulu sampai di sini dulu, dan kita jumpa lagi di next time di vlog di part 3 selanjutnya. Terima kasih banyak dan sampai berjumpa kembali.